Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sulastribadi, NIM 1924047. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang konflik dan negosiasi, mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Sinta Nento, MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian konflik dan negosiasi. Menurut Ru dan Biar, disebutkan bahwa konflik adalah suatu perilaku yang tidak tersembunyi atau tidak disembunyikan, di mana satu pihak ingin memenangkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pihak lain. Konflik pada dasarnya merupakan suatu proses yang dimulai pada satu pihak merasa dibuat tidak senang oleh atau adanya itikat akan berbuat tidak menyenangkan kepada pihak lain mengenai sesuatu yang dianggap oleh pihak pertama hal yang penting. Kemudian pengertian negosiasi, yaitu negosiasi secara harfiah berarti perundingan. Maksudnya adalah upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Negosiasi adalah salah satu keterampilan komunikasi karena menyatakan pesan dan melakukan pendekatan secara khusus kepada pihak lain untuk mendapatkan tujuan tertentu. Secara sederhana, negosiasi terjadi bila orang lain memiliki apa yang kita inginkan dan kita bersedia untuk menukarnya dengan apa yang diinginkan mereka. Negosiasi merupakan proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Selanjutnya, tujuan konflik dan negosiasi. Tujuan konflik yang pertama yaitu mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Konflik dapat mengganggu perhatian serta mengalihkan energi dan kemampuan anggota organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategi dari organisasi. Jika tidak dimanajemeni dengan baik, konflik akan berkembang menjadi konflik destruktif bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas. Konflik yang terjadi di tempat kerja dapat dimanajemeni untuk menciptakan kreativitas dan motivasi, serta mengembangkan produktivitas. Ketiga, praktis manajemen konflik ini mengemukakan jika dimanajemeni dengan baik, konflik mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian, kreativitas dan inovasi ini digunakan untuk mengembangkan produktivitas organisasi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang. Kemudian yang ketiga, mengarah pada sabotase bagi pihak yang kalah dalam konflik. Jika konflik berakhir dengan win and loss solution atau kalah, maka pihak yang kalah dendam atas kekalahannya. Agresi dalam bentuk sabotase akan terjadi. Kemudian berikut tujuan negosiasi. Yang pertama, menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian atau memecahkan problem yang lain. Kemudian, manfaat konflik dan negosiasi. Manfaat konflik yang pertama yaitu konflik dapat menjadikan seseorang sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua,
konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri seseorang untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas disadari atau yang dibiarkan tidak muncul ke permukaan. Kemudian yang ketiga, konflik dapat mewujudkan kehidupan yang lebih menarik untuk dipahami. Kemudian yang keempat, konflik dapat menghilangkan ketenangan kecil yang sering seseorang alami dalam suatu hubungan dengan orang lain. Kemudian, manfaat negosiasi, yaitu untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau instansi atau perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Dengan terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak inilah, maka tercipta sebuah transaksi bisnis yang saling terkait sehingga membuat hidup perekonomian. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Dodi Rifansa Mokoago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Rifansa Mokoago, NIM 1924038. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kita masuk di pengertian konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerjanya kelompok. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Menurut Robin 1996, suatu konflik mungkin fungsional bagi suatu kelompok, tetapi tidak fungsional bagi kelompok yang lain. Begitu pula konflik dapat fungsional pada waktu tertentu, tetapi tidak fungsional di waktu yang lain. Kriteria menjelaskan apakah suatu konflik fungsional adalah dampak konflik tersebut terhadap kinerja kelompok, bukan kinerja individu. Jika konflik tersebut dapat meningkatkan kinerja kelompok, walaupun kurang memuaskan bagi individu, maka konflik tersebut dikatakan fungsional. Demikian sebaliknya, jika konflik tersebut hanya memuaskan individu saja tetapi menurunkan kinerja kelompok, maka konflik tersebut disfungsional. Konflik tersebut hanya memuaskan individu saja tetapi menurunkan kinerja kelompok, maka konflik tersebut disfungsional. Menurut Sutisna 2012, konflik fungsional dapat diukur dengan dimensi-dimensi berikut. Yang pertama, gerakan positif ke arah tujuan organisasi. Kedua, inovasi dan perubahan. Ketiga, kemampuan dan kreativitas untuk beradaptasi terhadap lingkungan menurut Robbins 1996. Konflik muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik. Terdiri dari 3 kategori, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Kemudian kita masuk di proses konflik. Sedangkan menurut Smith, proses terjadinya konflik sebagai berikut. Yang pertama, tahap antisipasi, yaitu tahap di mana munculnya tanda-tanda akan terjadinya sebuah konflik. Biasanya terjadi dengan adanya gejala perubahan yang mencurigakan, seperti perubahan sikap yang semula tidak baik menjadi baik karena ada tujuan tertentu. Yang kedua, tahap menyadari, yaitu tahap di mana mulai dilakukan sesuatu hal dalam bentuk suasana yang tidak menggunakan. Misalnya, seseorang yang mempunyai masalah dengan orang terdekat, kemudian ia melakukan suatu tindakan yang negatif, padahal dahulu ia sering bermain bersama dan saling berhubungan. Yang ketiga, tahap pembicaraan, yaitu tahap di mana pendapat antar pihak mulai bermunculan dan biasanya terdapat dalam sebuah forum atau perkumpulan. Seperti dalam perkumpulan terdapat sebuah perbedaan,
pendapat antar anggota. Kemudian dia menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar sehingga dapat menimbulkan sebuah konflik dalam forum tersebut. Yang keempat, tahap perdebatan terbuka, yaitu tahap di mana perbedaan pendapat ditunjukkan dengan nyata dan terbuka. Biasanya terdapat pada sebuah seminar nasional, bahkan internasional. Mereka saling menuangkan ide atau pendapatnya agar dapat diterima dalam forum tersebut. Yang kelima, tahap konflik terbuka, yaitu tahap di mana masing-masing pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Misalnya, kita memaksa orang lain untuk mengikuti apa pendapat kita. Pada tahap ini konflik dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terbuka dan tidak menimbulkan kekerasan jika pihak-pihak yang bersangkutan saling memahami. Kemudian kita masuk di perundingan. Perundingan adalah pembicaraan tentang sesuatu, pembukaan, permusyawaratan. Perundingan merupakan tindakan atau proses menawar untuk meraih tujuan atau kesepakatan yang bisa diterima. Dalam perundingan dibutuhkan tindakan kedua belah pihak, baik yang nyata maupun yang tidak, di mana pihak-pihak yang berunding memberikan persetujuannya. Perundingan tidak mencari cara untuk memengaruhi satu pihak, namun terjadi karena kedua belah pihak merasakan hal yang sama, ingin mencapai kesepakatan. Kemudian kita masuk di strategi tawar-menawar. Tawar-menawar adalah jenis negosiasi di mana pembeli dan penjual barang atau jasa memperdebatkan harga sifat transaksi yang sebenarnya. Jika tawar-menawar menghasilkan kesepakatan syarat transaksi terjadi. Tawar-menawar adalah strategi penetapan harga alternatif untuk harga tetap secara optimal jika pengecek tidak mengeluarkan biaya untuk terlibat dan memungkinkan tawar-menawar. Mereka dapat menyimpulkan kesediaan pembeli untuk berbelanja. Perundingan memungkinkan untuk memperoleh lebih banyak surplus konsumen karena yang lebih tinggi kepada pembeli yang lebih bersemangat, karena dia memiliki pendapatan yang dapat dibuang atau hanya dengan menjadi lebih bersemangat. Tawar-menawar sebagian besar telah menghilang dan beberapa bagian dunia di mana biaya untuk tawar-menawar melebihi keuntungan pengecek untuk barang-barang eceran yang paling umum. Kemudian kita masuk di proses perundingan dan isu-isu dalam perundingan. Dokumen yang muncul dari proses perundingan bersama dikenal sebagai perjanjian kerja atau kontrak. Ia mengatur hubungan antara majikan dan karyawan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini masih menjadi tugas yang penting karena perjanjian bersifat unik dan tidak ada model standar atau universal. Isu-isu yang biasanya dimuat dalam perjanjian atau perundingan adalah pengakuan, kemudian hak pengelolaan, keamanan serikat kerja, kompensasi dan tunjangan, prosedur keluhan, keamanan kerja, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.